Selamat pagi semuanya. Per- Perkenalkan saya Jack Greenham, berasal dari Australia dan belajar bahasa Indonesia di sekolah di Bali, namanya Jembatan Bahasa. Eh, Motivasi saya untuk mengikuti lomba FHI ini adalah karena ini kesempatan yang luar biasa untuk berlatih bahasa Indonesia saya, untuk bertemu dan berteman dengan orang Indonesia dan penutur asing bahasa Indonesia lainnya, dan untuk menjadi lebih dekat dan akrab dengan budaya dan masyarakat Indonesia. Kalau surat saya isinya tentang tantangan kesehatan yang ada di Indonesia, dan bagaimana bisa membantu masyarakat Indonesia jadi lebih sehat melalui program sekolah dan budaya. Yang terhormat Mas Menteri Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta. Salam sejahtera. Perkenalkan saya Jack Greenham, pembelajar bahasa Indonesia dan pemerhati pendidikan Indonesia. Surat ini berisi solusi baru untuk masalah pola hidup yang tidak sehat yang saat ini menyebabkan beban yang sangat berat dalam masyarakat. Menurut Profil Statistik Kesehatan 2023 dari Badan Pusat Statistik, penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan obesitas tetap menjadi tantangan kesehatan yang signifikan. Selain itu, gaya hidup urban yang cepat dan perubahan pola makan berkontribusi pada peningkatan prevalensi penyakit-penyakit tersebut. Kesimpulannya adalah pendekatan pencegahan dan edukasi kesehatan menjadi krusial untuk mengurangi beban penyakit kronis ini. Ini memang isu kesehatan. Jadi mengapa saya menulis surat ini kepada Mas Menteri? Karena solusi yang paling efektif dan murah adalah menggunakan edukasi dan budaya untuk membentuk kebiasaan masyarakat dari kecil sehingga masalah ini bisa dicegah. Saya percaya ini peran Mas Menteri selaku Mendikbudristek dalam tantangan kesehatan ini. Sekolah penting sekali dalam usaha membentuk pengetahuan dan kebiasaan anak kecil menuju ke arah yang lebih sehat. Saya senang membaca bahwa Mas Menteri mendukung kampanye gerakan Sekolah Sehat tahun ini dan setuju dengan perkataan Mendikbudristek bahwa kesehatan adalah kunci utama dalam perwujudan pendidikan yang berkualitas. Sampai sekarang, ada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, PJOK, tapi menurut saya ini kurang cukup untuk melawan masalah penyakit kronis. PJOK terlalu menekankan kesehatan fisik, padahal kesehatan makanan juga penting. Materi tambahan seperti informasi tentang makanan dan minuman yang sehat dan tidak sehat, nutrisi, dan latihan memasak harus diajarkan di sekolah. Saya menyarankan menciptakan mata pelajaran baru yang bisa disebut kelas hidup sehat yang berisi materi PJOK dan materi baru terkait kesehatan makanan. Mas Menteri seharusnya berusaha untuk mengembangkan dan melaksanakan kurikulum baru ini di semua sekolah Indonesia. Program kedua yang bisa membantu memperbaiki situasi kesehatan Indonesia adalah program budaya. Lebih baik menghindari daripada
obati dan bagaimana caranya menghindari penyakit dengan memastikan budaya Indonesia mendukung dan mendorong kebiasaan yang sehat dari masa kecil. Program-program yang menyoroti resep makanan Indonesia yang sehat penting sekali untuk membantu mengubah budaya Indonesia sehingga mencapai hasil positif untuk masyarakat. Saya mengusulkan Mas Menteri mengadakan festival makanan dan lomba memasak yang merayakan aspek budaya Indonesia yang sehat. Juga seharusnya mendukung media baru seperti serial televisi dan media sosial yang menunjukkan dan menyebarkan bagian budaya Indonesia yang mengutamakan kebiasaan hidup sehat. Jika pesan pola hidup sehat ini bisa disampaikan melalui program budaya dan hiburan, maka dampaknya akan jauh lebih luas dan berkelanjutan daripada memberitahu orang tentang informasi kesehatan yang membosankan. Dengan kebijakan yang mendukung saran-saran di atas, Mendikbudristek dapat berkontribusi kepada perubahan yang sangat positif untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Saya memberikan pendapat dan saran ini dengan harapan pemerintah akan mempertimbangkan cara baru untuk membantu masyarakat. Semoga Mas Menteri dan tim mampu dan berani mengambil tanggung jawab untuk menghadapi tantangan ini. Dengan hormat, Jack Greenham, terima kasih. Terima kasih banyak Mas Jack Greenham atas paparan suratnya yang kali ini concernnya di bidang kesehatan. Baik, selanjutnya saya undang kesediaan Ibu Sri Jayanti ini untuk berkenan memberikan tanggapan. Silakan. Terima kasih, selamat siang Mas Jack. Menarik sekali ya isi suratnya tentang kesehatan dan pendidikan juga. Oke. Saya ingin bertanya, keprihatinan seperti apa yang Mas Jack lihat di Bali ini tentang pola makan? Yang apa? Ya. Tentang pola makan tidak sehat seperti apa yang tidak sehat di Bali. Di Bali juga di seluruh Indonesia ya. yang saya lihat. Kayaknya kebanyak orang Indonesia suka sama contoh gorengan, makan gorengan. Ya kan, karena enak. Tapi masalahnya digoreng makanannya dan Mas Jack suka gorengan nggak? Sebenarnya nggak terlalu suka karena. Tapi akhirnya suka ya? Ya, tapi saya juga suka makanan yang nggak sehat seperti ayam geprek, ayam digoreng, semuanya yang digoreng. Karena enak ya, kita sudah tahu alasannya, tapi masih harus tahu dampaknya ya, karena kita gak mau kena penyakit kronis ke depannya. Jadi walaupun ya mungkin enak gorengan dan makanan lain ya, harus hati-hati. Hati-hati, coba lebih makan sayuran, buah-buahan, dan pilihan lain yang lebih sehat. Ya. Oke, baik. Satu lagi, Mas Jack di sini mengusulkan tentang adanya kelas hidup sehat ya, untuk dimasukkan ke dalam kurikulum. Bisa ada ide mungkin apa saja pelajaran-pelajaran yang bisa diberikan dalam kelas hidup sehat? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi di suratnya, harus ada kelas memasak. Jadi masyarakat Indonesia bisa masak di dalam rumah dengan bahan yang lebih sehat, dengan sayuran, dan gak selalu mau ke kaki limanya atau warung untuk beli yang mungkin yang lebih enak gorengannya, tapi lebih sehat di dalam rumah, masak sendiri saja. Terus pelajaran tentang nutrisi, gizinya, mungkin untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang, oh ya begini, walaupun enak makanan ini,
ternyata gak sehat, ada lemak, ada gula, ada garam, daripada makanan ini yang lebih sehat mungkin seperti wortel, brokoli, dan sayuran lainnya. Jadi hati-hati, lebih pilih makanan ini daripada makanan ini karena kayaknya masalahnya mungkin dalam masyarakat Indonesia kesadarannya gak cukup, gak ada, ya masih kurang. Mereka mungkin gak tahu, atau mungkin sedikit tahu saja, ya tahu gorengannya gak terlalu sehat, tapi ya gak apa-apa, masih mau makan, ya. Tapi ternyata ada dampak yang serius kalau terlalu banyak makan makanan yang tidak sehat. Baik, ya. Terima kasih, menarik sekali. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Ibu Sri Jayanti.